Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya ya? Semoga bahagia dan selalu ceria. Baik, berjumpa lagi tentunya bersama kami di channel Seneng Sinau yang berbagi hal-hal yang positif dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Maka dari itu, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, dan aktifkan tanda lonceng. Dan bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang lancar, bahagia, dan selalu ceria. Baik, tentunya masih di soal PPPK atau P3K ya. Mari kita kerjakan cara seksama, pahami soalnya dengan cermat. Baik, nomor 4 ya. Andi adalah seorang kabak di suatu dinas di Kabupaten Lumbung. Andi dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari atasannya yang bernama Yanto pergi keluar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Andi diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat. Hal ini ditekankan oleh Yanto karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktu kelas habis. Yanto juga berpesan agar Andi tidak memberitahukan kepada siapapun kemana ia pergi karena tugas yang dikembangnya cukup rahasia. Andi menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama Yanto pergi, Andi menemukan 5 pegawai yang datang terlambat tanpa alasan yang jelas dan 7 orang yang pulang sebelum jam kerja selesai. Pada hari kedua Yanto datang tamu pejabat penting dari provinsi yang mempunyai urusan penting berkalian dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga. Ia memaksa Andi untuk memberitahu kemana atasan Andi karena sejak 2 hari terakhir Yanto tidak bisa dihubungi. Jika Andi, tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi tamu dari provinsi adalah jika Andi, tindakan yang Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin adalah, nah ini ya. Ini bagaimana perannya? Nah, di situ ada pilihannya ya. Yang A, menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan oleh Yanto. Oke, ketika ada seorang karyawan kemudian melanggar peraturan. Nah, di situ ada wajib menegur ya. Oke lah, kita simpan dulu ya yang A ya. Kemudian yang B, mencatat pegawai yang tidak disiplin dan dilaporkan ke Yanto ketika ia kembali ke kantor. Sepertinya kalau yang jauh yang B ini itu terlalu lama ya. Kalau mencatat saja tanpa adanya peneguran, itu nanti akan semakin lama dia akan betah dan pekerjaannya akan tercecer. Salah ya, ini salah yang B ya. Kemudian yang C, mengingatkan secara tidak formal kepada pegawai yang tidak Nah, ini secara tidak formal ini tidak harusnya kita juga menegur orang itu, harus secara formal. Alangkah lebih baiknya jangan sampai di depan umum, itu nggak baik juga. Kemudian yang D, diam saja karena kebetulan yang lain salah lagi. Kemudian yang E, menegur dan mengatakan Anda akan mengatakan kepada Yanto atas ketidakdisiplinan. Nah, kasihan ya sebenarnya. Kalaupun atasan tidak ada, kita tegur dulu beliau biar nanti akan diberi kesempatan oleh atasannya ya. Berarti jawabannya yang A ya, yang benar. Oke, menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan oleh Yanto. Kemudian yang selanjutnya, soal selanjutnya, Ridwan diminta menyimpan dokumen penilaian kinerja seluruh karyawan PT Maju Lancar oleh manajer SDM karena mendadak harus pergi. Dengan pesan jangan dibuka karena datanya bersifat rahasia. Oke ya, kita pahami bahwa di situ ada sebuah dokumen kemudian disimpan dan pesannya jangan dibuka. Oke, lanjut. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda diberi kepercayaan tersebut. Dalam dokumen tersebut memuat data-data tentang pegawai-pegawai yang akan dipromosikan. Ridwan adalah salah satu pegawai yang akan dipromosikan tersebut. Jika Anda sebagai Ridwan ya, tindakan yang akan Anda lakukan adalah, nah ini sebuah tanggung jawab ya yang diberikan oleh seorang untuk menyimpan dokumen yang sangat penting. Nah, di situ pilihan gandanya adalah A, melihat dokumen tersebut, hak khusus dokumen yang berkaitan. Nah, tidak ya, karena di sini pesannya untuk menyimpan saja, nggak boleh dibuka. Ini A yang salah ya. Kemudian B, melihat seluruh dokumen, salah ya. Salah juga karena ada kata melihat di situ, perintahnya jangan dibuka. Nah,
Nih, jangan dibuka ini ya perintahnya, jangan dibuka. Kemudian yang C, tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. Oke, kita simpan dulu. Yang D, mengajak satu teman, salah ini ya, salah juga. Kemudian yang E, menanyakan langsung secara pribadi kepada manajer. Nah, salah juga. Oke, jawabannya yang C ya. Oke, lanjut. Anda diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan pada siapapun. Masing-masing anggota mempunyai tugas yang cukup spesifik, namun cara pengerjaannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Di dalam proses tersebut ada salah satu anggota yang melanggar fakta integritas dengan menceritakan pekerjaannya kepada istrinya yang kebetulan menelpon dan menyatakan pekerjaannya yang sedang dilakukan. Jika sedang hal yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah, nah ini ya, A, kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan. Salah ya. Nah, B, keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencakup ketelitian, kualitas, dan kuantitas. Oke, ini komplit sekali ya, ada ketelitian, kualitas, dan kuantitas. Nah, ini pertanyaan, hal apa yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja. Nah, ini ya. Kemudian yang C, kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing. Salah ya. Kedisiplinan dalam mengerjakan tugas yang diberikan, enggak juga. Yang E, membandingkan kontribusi masing-masing anggota. Ini salah juga, berarti yang benar yang B, yang lebih tepatnya yang B. Oke teman-teman, itu ya soal 3 soal PPK atau P3K ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, jangan lupa subscribe, bahagia dan selalu ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.